Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Halo Sobat Jawara, kembali bersama dengan saya Woro di channel Warta Jawara Portal Bela Diri Indonesia. Saat ini kami tim Warta Jawara berada di Kota Malang, Jawa Timur. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang capoeira, seni bela diri asal Brasil yang cukup populer di kalangan kaum muda. Dan Sobat Jawara, sudah bersama dengan kami saat ini Mas Sandi Saputra selaku instruktur Capoeira Senzala Malang dan Mas Widi Wijanarko selaku instruktur Capoeira Senzala Malang juga. Seperti apa bela diri capoeira dan bagaimana profil serta kiprah dari Capoeira Senzala Malang ini. Namun sebelumnya bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Selamat sore Mas Handi dan Mas Widi. Sore. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu dan bertemu dengan kami untuk mengulas Capoeira Senzala Malang ini. Ya, bisa Mas Handi ceritakan bagaimana sejarah singkat dan apa itu bela diri capoeira? Ya, capoeira sendiri itu berasal dari negara Brasil, yang awal mualanya dibentuk dari budak-budak yang berasal dari Afrika yang pada saat itu dijajah oleh Portugis. Ya. Mereka berkumpul jadi satu, berlatih bela diri, dan untuk menutupi bela diri dari pengetahuan Portugis biar tidak dilarang, maka para budak tersebut menutupi capoeira dengan berbagai macam seni seperti akrobatik, tarian, musik, dance dan sebagainya seperti itu. Awal mulanya di situ. Jadi bisa dikatakan dari budaya mereka ya, itu Iya. budaya mereka menjadikan satu dari budaya plus seni jadi bela diri untuk mereka sendiri untuk sehari-hari. Mungkin dari Mas Widi sendiri untuk ditambahkan dari sejarah capoeira ini. Ya, mungkin kalau sama seperti disampaikan Mas Andi tadi, kalau bela diri pada waktu penjajahan itu memang sangat-sangat dilarang supaya mereka tidak istilahnya memberontak. Iya. Jadi bagaimana caranya mereka mengkamuflasekan atau menyamarkan gerakan bela diri tadi supaya tidak langsung tampak benar-benar seperti bela diri. Makanya capoeira itu kita selalu gerak terus, dinamis. Nah, gerakan-gerakan tadi dianggap seperti tarian. Begitu juga tarian, kalau tidak ada musik rasanya juga aneh, jadi mereka akhirnya menciptakan alat musik untuk menyamarkan tadi gerakan-gerakan. Jadi sepertinya mereka hanya menari-nari saja, hanya berlatih tari, yang pada aslinya itu tadi itu adalah bela diri capoeira. Iya. Dan sebenarnya apa sih yang menjadi prinsip atau dasar dari bela diri capoeira ini, Mas? Kalau menurut saya prinsip dasar capoeira itu berdasarkan gerakan yang terus mengalir. Jadi itu uniknya di capoeira sih. Jadi ciri khasnya yaitu gerakan yang dinamis tadi mengalir dari satu ke satu gerakan yang lainnya menjadi satu sequence, dan itu terus dilakukan. Jadi tidak patah-patah. Iya. Prinsip dasarnya seperti itu sih. Baik. Dari artikel-artikel yang pernah saya baca bahwa capoeira ini adalah bela diri yang menggunakan gerakan akrobatik dan cukup rumit. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Mas Andi dan Mas Widi tentang hal ini? Kalau gerakan akrobatik itu di dalam capoeira sebenarnya hanyalah pemanis. Jadi bukan gerakan utama yang harus dipelajari seorang capoeirista, tapi itu hanya istilahnya gerakan transisi, hanya untuk mempermanis kita, apa ya istilahnya, mungkin lebih ke transisi tadi, ke kamuflasenya, jadi lebih tampak indah, juga tampak lebih wah seperti itu. Kalau untuk utamanya, gerakan utama itu sebenarnya apa dari capoeira ini, Mas? Kalau dari capoeira itu kita punya 3 yang basic utama. Itu adalah gerakan jingganya tadi. Jingga itu yang selalu gerak ke kanan dan ke kiri, selalu dinamis. Kemudian ada attack, serangan, dan kemudian ada defense atau hindaran. Seperti itu yang utamanya. Baik, mungkin ada ditambahkan dari Mas Andi? Iya, jadi
sebenarnya kebanyakan orang kan pasti lihat capoeiranya kan lebih terkenal akrobatiknya, ya Iya, kan? Akrobatik. Jadi, oh apa itu puter-puter? Oh pasti, oh itu capoeira putih-putih kan. Itu sebenarnya ya itu tadi sih. Berarti kan pada saat itu sampai sekarang pun orang yang melakukan capoeira atau kita sebut capoeirista berhasil. Jadi mengemban prinsip awal di capoeira yaitu mengkamuflasekan bela diri dengan gerakan pemanis berupa akrobatik dan tarian. Kayak gitu sih. Iya. Jadi kan kalau dilihat dari mas-mas ini kelihatannya sudah lama mempelajari capoeira ini. Nah, bisa diceritakan awal mula Mas Andi dan Mas Widi ini menekuni capoeira ini? Ya, Mas kalau Andi dari duluan. saya dulu, saya sih sejak SMP ya Mbak. Jadi ikut capoeira itu sejak SMP sekitar tahun 2005. Pada saat itu sih yang pertama kali saya lihat itu di game konsol PS1 dulu. Oh, Ya kan, mungkin semua capoeirista atau orang yang belajar capoeira pasti tahu Iya. karakter Eddie Gordo ini ya di seri apa di game Tekken di konsol PS1 itu. Awalnya dari situ sih. Jadi dari situ pada saat saya menggunakan karakter itu, kalau kita di apa arcade itu, nah itu pasti menang. Jadi kalau di game tersebut pasti menangan gitu. Kalau Iya, orang gitu. Jawa bilang kan, wah menangan nih mesti. Nah, akhirnya dari situ tuh misalnya ini apa ini bela dirinya apa gitu. Kalau karakter yang lainnya kan spesifikasinya jelas. Oh ini karate, saya ada kungfu. Nah ini apa nih si Eddie ini? Ternyata begitu saya browsing lebih lanjut, oh ternyata capoeira. Nah dari situ mulai muncul tertarik ketertarikan. betul sampai sekarang. Dari Mas Widi sendiri bagaimana ceritanya ini? Kalau dari saya itu awal mulanya mungkin di tahun kurang lebih tahun 93 atau 94 itu awal ada film namanya Only the Strong. Only the Strong. Itu karakter utamanya di situ adalah Mark Dacascos. Dia di situ penggiat bela diri capoeira juga. Cuman karena pada waktu tahun itu saya masih SD, jadi belum begitu mengenal. Cuman tetap tertarik gerakan-gerakannya. Iya. Hingga akhirnya di tahun 97 saya masuk SMP dan ada teman dari Australia memperkenalkan bela diri itu. Saya cuman melihat, belajar sedikit-sedikit, tapi karena di Indonesia belum ada, Iya. akhirnya lupa gitu. Kemudian saya masuk kuliah di Malang 2003, ngelihat itu ada komunitas atau ada perkumpulan teman-teman yang suka capoeira tuh di kampus Brawijaya, itu di 2004. Akhirnya saya coba join ke sana. join, tanya-tanya gimana nih, ternyata masih sekelompok orang-orang yang suka juga dari capoeira. Akhirnya saya coba berani join dan sampai sekarang. Baik. Jadi cukup lama ini ya. Pastinya gerakannya wow. Nanti kita lihat ya, waktu peragaan. Jadi ya, yang ini menyangkut tentang capoeira Sinsala Malang. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sejarah berdirinya capoeira Sinsala Malang ini? Kalau capoeira Senzala Malang ini sebenarnya kita itu lebih ke arah chapter atau cabang. Karena Senzala sendiri utamanya dari kita itu ada di UK. Di Inggris, kemudian Pusatnya di sana. Betul. Karena guru besar kita itu di sana dari Grupo Senzala atau Grup Senzala Capoeira. Nah, di Indonesia ini karena kita dulu itu masih istilahnya masih grup-grup kecil atau masih yang belajar sendiri-sendiri gitu. Kita pengen coba cari keilmuan yang lebih jelas yang berasal dari akarnya. Akhirnya kita yang seluruh Indonesia termasuk Malang, kita coba kontak teman-teman capoeira yang ada di luar. Kebetulan kita kenalnya dari yang Grupo Senzala. Kita coba komunikasi, tukar-tukar pendapat, sharing pengetahuan. Akhirnya oke, kita cocok, kita join sama mereka. Jadi bisa dibilang capoeira Senzala Malang itu salah satu chapter dari Senzala Indonesia yang berpusat di Grupo Capoeira Senzala UK. Begitu, baik. Untuk ciri khas sendiri, tadi kan Mas Andi mengatakan bahwa ciri khasnya dari gerakan yang kontinu, iya kan? Kalau untuk capoeira Sinsala Malang sendiri ada ciri khas yang lain mungkin dari apa gerakan atau cerita? Secara spesifik gitu ya? Iya, atau gimana kayak gitu? Iya, sebenarnya itu juga ngaruh sama guru atau instruktur masing-masing kelas sih, Mbak. Iya. Jadi kalau kita bicaranya Sinsala Malang,
kan kebetulan di Malang ini kan yang incas kita berdua, jadi lebih intens untuk membentuk atau membantu belajar teman-teman untuk belajar capoeira di sini kita berdua. Jadi kalau ciri khas capoeira Sinsala Malang sendiri sebenarnya lebih ke umum ya Mas ya. Jadi tidak ada yang ciri khas khusus, cuma kalau karakter capoeira Sinsala, kita bicara Sinsala, itu karakternya kita bermain cepat. Jadi permainan banyak bermain tengah, terus lebih ke speed atau cepat. Soalnya kalau kita bicara capoeira banyak style gitu. Tapi kalau secara spesifik capoeira Sinsala Malang itu biasanya ya tergantung kita berdua gitu. Tapi kalau secara umum Sinsala kita lebih ke bermain tengah dan bermain speed sih gitu. Berarti capoeira bisa dikatakan banyak aliran ya? Ya. Bukan hanya Sinsala di Indonesia. Oh iya, banyak. Oh begitu. Baik. Dan sejauh ini bagaimana perkembangan bela diri capoeira di Kota Malang, terutama dalam hal ini capoeira Sinsala Malang? Jadi kalau untuk di Kota Malang sendiri, dari dulu sampai sekarang masih tetap eksis ya Mbak? Iya. Jadi tetap eksis. Kebanyakan anggota atau teman-teman kita yang ikut itu dari kalangan pelajar. Tapi juga ada sih beberapa orang yang sudah kerja, sudah berkeluarga. Bahkan ada yang dari pelajar, kuliah, sampai punya anak kerja juga ada kayak gitu. Jadi untuk perkembangan saat ini sih memang tidak begitu signifikan bertambah untuk anggota baru, tapi untuk anggota lama masih tetap eksis dan solid. Dan masih tetap bertahan ya dengan persaingan bela diri import yang sudah masuk saat ini. Iya. Kayak gitu. Baik, mungkin jika ada sobat jawara yang ada di wilayah Malang Raya yang mungkin ingin atau berminat bergabung, bisa Mas Sandi atau Mas Widi sampaikan kira-kira bagaimana cara dan apa persyaratan untuk bergabung di capoeira Sinsala Malang? Kalau untuk persyaratan join sebenarnya tidak ada hal yang khusus. Yang penting satu sehat jasmani, terus yang kedua keinginan untuk belajar, karena capoeira itu mungkin ilmu bela dirinya tampaknya susah kalau dilihat, tetapi yakin kita pun saya sama Mas Andi pun nggak akan di sini kalau kita juga nggak mulai dari nol gitu. Jadi kita secara bertahap konsisten itu akhirnya kita bisa, dan kita pun berdua masih jauh di bawah namanya level guru. Jadi kita masih pengajar tapi masih ada lagi level yang di atas kita. Oh begitu. Jadi kalau untuk umur? Kalau untuk umur kita mungkin membatasi untuk yang kapo kid atau kapo anak-anak itu paling tidak minim di 4 tahun. 4 tahun sudah bisa? Karena 4 tahun kita sudah bisa ngajak komunikasi. Itu jadi paling tidak ada komunikasi dua arah, dia paham, kita juga bisa menyampaikan, dia juga bisa menyampaikan. Terus kalau untuk yang sudah dewasa paling tidak di atas 12 tahun itu sudah kita anggap dewasa. Betul. Jadi pembedaan materinya kalau anak-anak tentu ada pengajar sendiri. Untuk yang dewasa ya berarti ikut yang umum. Begitu, siap. Mudah-mudahan ini sobat jawara yang di Malang Raya bisa mendengarnya, dan ya ketika anda ini tertarik dengan capoeira, silahkan ke capoeira Sinsala Malang. Alamatnya di mana sih kalau latihan? Kalau Sinsala Malang sendiri kita menetap Mbak, jadi latihannya kita di lapangan Rektorat Universitas Brawijaya. Kalau untuk jadwal harinya hari Kamis dan Sabtu jam 4 sore. Baik. Seperti itu. Jam 4 sore biasanya sampai jam? Sampai capek. Sampai capek berarti nggak ada jam ya. Ketika yang lainnya capek udah selesai, oke. Sampai jam 12 pun pernah berarti? Pernah. Fisiknya bagus-bagus berarti Mas. Baik, kalau mulai tahu kira-kira apa yang menjadi harapan Mas Sandi dan Mas Widi tentang perkembangan bela diri capoeira di Indonesia? Kalau harapannya sih dari pribadi saya, harapannya tetap eksis, tetap solid, baik anggota lama maupun anggota baru bisa berbaur. Terus ya seperti ini sih slogannya Indonesia lah, Bhinneka Tunggal Ika.
mengkesampingkan perbedaan tapi lebih mengunggulkan kebersamaannya. Kalau di kita kan pasti ada event tahunan ya kan. Di Sinsala nggak di Sinsala aja sih, mungkin di grup yang lain pun juga biasanya mereka pasti ada event tahunan. Apa itu? Graduation, jadi event apa ya, pada saat kenaikan level atau mungkin workshop, ada tamu mungkin dari luar negeri, master siapa gitu, biasanya kan datang ke Indonesia, mereka adakan gathering, workshop kayak gitu, 1 tahun sekali kayak gitu, kita pasti ngumpul. Nah harapannya sih untuk acara-acara seperti itu tetap ada gitu. Siap. Dari Mas Widi? Ya, kalau untuk itu secara yang disampaikan Sandi tadi mungkin lebih ke globalnya. Kalau untuk yang saya sendiri, untuk di Malang, kita tetap supaya teman-teman baik-baik yang muda ataupun yang sudah dewasa itu pun belajar capoeiranya tetap konsisten. Jadi walaupun mungkin kita sudah punya kesibukan yang lain atau apa, kita juga tetap paling tidak jaga silaturahmi, walaupun tidak bisa ikut latihan, tetap kontak-kontakan, tapi kalaupun memang bisa, tetap latihannya seminggu sekali minimal itu, walaupun tidak bisa bareng-bareng, latihan juga sendiri. Iya, untuk meningkatkan kemampuan pastinya. Mungkin ada pesan kerukunan dan perdamaian yang ingin Mas Sandi dan Mas Widi sampaikan untuk bela diri di Indonesia guna mewujudkan Indonesia aman dan damai. Monggo Mas Widi. Oke, kalau untuk saya sendiri, dari seluruh bela diri yang lain, kita semua sama praktisi bela diri. Jadi kalaupun kita ada undangan dari komunitas bela diri mana untuk join latihan ataupun ikut bareng, kita juga bisa datang, dan mungkin juga teman-teman dari praktisi lain mengundang kita, ataupun kita sama sebaliknya, kita juga bisa sama-sama hadir. Siap. Dari Mas Sandi? Kalau dari saya intinya sih sama, jadi seneng sih pada dasarnya, pasti praktisi bela diri yang lain juga pasti senang untuk share ilmu, spesialisasinya apa gitu. Saya dulu juga sering banget ketemu dengan para master praktisi bela diri lain dan bertukar ilmu, bertukar wawasan seperti itu. Jadi harapannya untuk meningkatkan kerukunan dan perdamaian, itu tetap disambung aja silaturahmi yang sudah ada. Seperti itu sih. Balik lagi Bhinneka Tunggal Ika tadi. Betul. Meskipun berbeda-beda aliran, berbeda-beda bela diri, tujuannya tapi kita sama. tetap satu, sama. Indonesia damai. Begitu. Baik Mas Sandi dan Mas Widi, terima kasih atas penjelasan, waktu dan kesempatan untuk berbincang-bincang tentang Capoeira Sinsala Malang ini. Semoga apa yang Mas-Mas sampaikan dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat. Sukses selalu untuk Mas Sandi dan Mas Widi serta Capoeira Sinsala Malang. Terima kasih. Iya. Baik Sobat Jawara, demikian perbincangan kami dengan Mas Sandi Saputra dan Mas Widi Wijanarko, instruktur Capoeira Sinsala Malang. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan pengetahuan seputar bela diri dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Semoga Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Salam bela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.